Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Puji syukur alhamdulillah bahwa di sore hari ini kita bisa hadir di Masjid Ar-Rahmah RSI Muhammadiyah Kendal yang berlokasi di Bantir, Ngasinan. Mudah-mudahan langkah kaki panjenengan semuanya dari rumah disertai rasa yang tulus, ikhlas, semata-mata karena Allah, karena dengan nilai niat itulah yang akan menentukan diterima dan tidaknya amal ibadah kita. Salawat dan salam tersanjung pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'in tabi'in, dan semoga sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang terhormat, sore hari ini kami mengaturkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan pengajian atau kajian menjelang berbuka puasa yang diprakarsai oleh PRM Ngasinan. Konon mulai tanggal 1 sampai 11 ini baru kali ini ada kajian sore menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan ini merupakan titik awal dari kelanjutan-kelanjutan di hari-hari berikutnya. Memang yang namanya merintis, Mas Denny ya, itu sulit, luar biasa. Istilahnya babat alas. Nanti kalau sudah berjalan, insya Allah akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, sehingga semuanya akan berjalan lancar-lancar saja. Berbahagialah wahai hadirin yang terhormat, karena sesungguhnya panjenengan semua adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Betapa tidak, panjenengan secara spesifik telah dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang sangat-sangat terhormat, yakni ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah sangat memberikan panggilan yang sangat spesifik khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Di situ kalimatnya tidak ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, atau ya ayyuhal muslimun, wahai seluruh umat muslim. Tapi di sini khusus dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Jadi panjenengan ini luar biasa sekali, walaupun kita tahu kadar keimanan kita adalah berbeda-beda. Ada kalanya kalau diberatkan emas itu ada yang 24 karat, ada yang 22 karat, bahkan ada yang sampai 5 karat. Yang penting kadar keimanan kita jangan sampai karatan. Indikasi ini bisa dilihat dari aktivitas panjenengan. Misalnya panjenengan mau sholat subuh, ada yang mulai tengah malam jam 3, jam 4 sudah bangun sambil sholat qiyamul lail, lalu bergegas menuju masjid sebelum adzan dikumandangkan. Ada yang seperti ini, kelompok seperti ini.
Ada lagi panjenengan setelah mendengar adzan baru bergegas untuk bangun ambil air wudhu. Ada lagi yang setelah qomat lari semerantal tak wudhu. Yang penting ijik melu untuk rakaat pertama ijik melu rukuk. Itu berarti kan macam-macam. Sama-sama amanu tapi kadar keimanan kita beda-beda. Ini semua berpulang kepada panjenengan. Yang bisa menintrospeksi, yang bisa bermuhasabah adalah panjenengan sendiri. Sejauh mana kadar keimanan saya, itu berpulang atau kembali pada panjenengan semuanya. Nah, hadirin yang terhormat, sore ini saya akan menyampaikan tuntunan Ramadan yang mengambil rujukan dari keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Pertama, saya akan menyampaikan pengertian puasa. Pengertian puasa di bulan Ramadan. Itu kalau kita lihat di Al-Qur'an maupun di Al-Hadis, di sana disebutkan ada dua kalimat. Puasa itu disebut sebagai as-saum, yang kedua as-siyam. Ini secara harfiah berarti boleh ditafsirkan menjadi al-imsaku wal kaffu anisai. Al-imsaku wal kaffu anisai, yakni kita mencegah sesuatu, mencegah dari sesuatu. Nah, perlu panjenengan ketahui bahwa yang namanya ibadah dalam Islam itu ada yang melakukan perbuatan, ada juga yang tidak melakukan perbuatan. Nah, puasa inilah termasuk kategori yang kedua yang tidak melakukan perbuatan. Kalau yang melakukan perbuatan misalnya sholat, zakat, haji, itu melakukan perbuatan. Tapi kalau puasa kan tidak. Apakah tidak melakukan perbuatan itu termasuk hal yang negatif? Bukan. Justru ini menjadi pengejauhantahan bagi diri pribadi kita untuk mengetahui seberapa jauh jiwa kita. Kalau kita bisa mengekang hawa nafsu, bisa mengekang dari makan, minum, hubungan seksual sama istri mulai fajar sampai tenggelam matahari, jiwa kita akan menjadi positif. Tapi kalau kita tergoda dengan es jus ya, dengan berbagai macam minuman yang tersedia di kulkas panjenengan sendiri, milik panjenengan sendiri, di rumah sendiri, tanpa ada orang lain yang tahu. Seandainya panjenengan minum pun sampai puas, tidak ada orang yang tahu. Tapi karena puasa panjenengan akhirnya bisa mengekang nafsu untuk minum, itulah yang akan menjadi jiwa positif. Tapi kalau panjenengan tergoda, tegate ora ana wong tak inume, tak mimike, tak ombene. Terus makan, ada buah-buahan dimakan. Yang penting ora weruh wong. Lah ini akhirnya mental panjenengan akan menjadi mental yang negatif. Jadi orang yang memiliki mental negatif itu ya selamanya nanti akan labil dalam setiap hal. Ini penting. Tapi kalau panjenengan tadi ada godaan melihat misalnya yang masih pengantin baru, istrinya yang cantik jelita, sampean bisa mengekang, sampean bisa menghindar. Ada makanan, ada minuman, sampean bisa menghindar. Ini yang akan menjadikan jiwa Anda, mental Anda menjadi mental yang positif. Jadi orang yang mentalnya sudah positif, insya Allah selama-lamanya akan bertindak dan berlaku baik dan adil terhadap dirinya sendiri. Walaupun orang lain tak bisa melihat, tapi diri kita sudah mapan di sini. Tapi kalau panjenengan tadi tergoda, apalagi keluar saja ke pasar Weleri, panjenengan Mekah dengan alasan musafir ya ada 3 kilo. Nah ini panjenengan akan labil nantinya selama-lamanya sampai punya anak, sampai punya cucu akan begitu. Dengan argumen yang penting anak bojoku ora weruh, aku tak Mekah di luar sana. Ini menjadikan jiwa-jiwa yang negatif, jiwa-jiwa yang labil. Untuk itu bangunlah mari. Kalimat al-imsaku wal kafu anisai kita pertahankan. Kita harus
mengekang sesuatu, yakni meninggalkan hubungan seksual, makan minum dari terbit fajar sampai menjelang tenggelamnya matahari. Kita pertahankan. Lalu yang kedua, saya loncat-loncat saja karena ini pengajian tidak rutin ya. Kalau rutin ya saya akan detail. Yang kedua, dasar kita berpuasa itu apa? Dari kecil kapan bulan Ramadan kita berpuasa. Lah itu dasar hukumnya bagaimana? Jadi perlu panjenengan ketahui, kita dianjurkan puasa di bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan bulan yang keberapa menurut Hijriah? Siapa ngerti ngacung silakan. Ada yang tahu Ramadan itu bulan yang keberapa? Itu bulan yang ke-9. Jadi yang pertama Muharram ya. Nanti dihafalke. Kita tidak hafal Januari Februari tok. Nah, Ramadan itu adalah bulan yang ke-9. Setelah itu Syawal, setelah itu Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah, dan kembali lagi pada Muharram. Ini penting agar kita tahu tentang penanggalan Hijriah. Bulan ke-9. Dan perlu panjenengan ketahui, Rasul itu selama hidupnya melakukan puasa berapa kali? Rasul melakukan puasa hanya 9 kali, berarti 9 tahun. Yang 8 kali itu berpuasa 29 hari, dan yang 1 kali atau 1 tahun terakhir, 1 tahun itu berpuasa penuh 30 hari. Nah, kita selama ini malah sering penuh 30 hari. Rasul selama 9 tahun itu yang 8 tahun 29 hari, yang 1 tahun 30 hari, yang full itu hanya sekali saja. Hadirin terhormat, kembali pada dasar daripada kita berpuasa itu dasarnya apa? Itu ya termaktub kalau panjenengan baca mungkin dari 183 sampai 187 Al-Baqarah. Ini kita cuplik yang pertama saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini panjenengan semuanya, yang diundang panjenengan semuanya, yang berpuasa, yang tidak berpuasa tidak masuk dalam panggilan ini. Telah diwajibkan atasmu untuk berpuasa di Ramadan ini sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian itu berbakti, agar kalian menjadi orang yang muttaqin. Jadi endingnya puasa itu adalah menjadi orang yang muttaqin. Jadi panjenengan berpuasa bisa mengekang segala nafsu yang membatalkan puasa, akhirnya sampean lolos dan lulus. Itu yang menjadikan panjenengan semuanya muttaqin, kelompok orang-orang yang berbakti, kelompok orang-orang yang beriman. Ini dasar menurut Al-Quran termaktub di surat Al-Baqarah 183. Lalu yang berdasarkan hadis bagaimana? Ada hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu siapa? Bapak Ibu? Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi putranya Sayyidina Umar bin Khattab itu namanya Abdullah. Dia luar biasa jeniusnya, tidak sekedar cerdas secara intelektual maupun spiritual, tapi jenius sekali, meriwayatkan hadis banyak sekali. Dia bernama Abdullah, anaknya Umar. Maka di dalam ilmu hadis dia terkenal Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Kalau ngerti Ibnu Umar siapa? Oh, Abdullah berarti. Abdullah bin Umar meriwayatkan an Abdillah Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islami ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadhana. Jadi Islam itu dibangun atas 5 dasar, atas 5 pilar, atas 5 tiang lah. Bahasa sederhananya atas 5 tiang. Yang satu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah.
Yang kedua kita melaksanakan sholat, yang ketiga kita membayar zakat, yang keempat kita berhaji, dan yang kelima adalah puasa Ramadan. Rawahu Abu Dawud. Lalu panjenengan tanya, Pak, kalau yang saya dengar kan puasa itu nomor 4, puasa Ramadan baru waktu hijjal baita manis tatoa ilaihi sabila. Jadi panjenengan kalau belajar hadis itu nanti ada beberapa hadis yang redaksinya berbeda, mirip-mirip. Ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar begini. Jadi puasa ada di nomor 5, tapi diriwayatkan oleh yang lain itu puasa dinomorkan 4, tidak apa-apa. Sebagaimana panjenengan kalau mendoakan orang yang sakit itu kan redaksinya beda-beda. Ada yang Allahumma rabban nasiyati bil ba'sa isfi anta safila sifa'a ila sifa'uka sifa'ala yuwatiru sakoma. Itu satu redaksi. Redaksi lain sampean bisa membacakan Allahumma rabban nasiyati bil ba'sa isfi anta safi la safiya ila anta. Itu juga boleh. Sifa'ala yuwatiru sakoma. Allahumma sfi si A, Allahumma sfi si A, itu redaksinya Bukhari juga begitu. Yang muttafaqun alaih tadi yang pertama. Jadi banyak sekali redaksi yang perlu kita kaji. Nah, hadirin yang terhormat, tadi berdasarkan hadis kita semuanya tahu bahwa Islam itu didirikan atas 5 pilar, atas 5 dasar, yakni pertama bersahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Lalu yang kedua kita melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, yang ketiga kita membayar zakat, yang keempat kita berhaji, dan yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, ada seorang dari Arab pedalaman atau Arab gunung ya. Jadi di sini katakan kota ya. Itu waktu itu Rasulullah didatangi oleh seorang pedalaman, seorang gunung, wong desa isa-isa zaman. Takon marang Rasulullah, "Ya Rasulullah, coba tunjukkan kepadaku amalan apa yang seandainya saya kerjakan itu menjadikan saya akan masuk surga." Takone simpel ke. Ini merupakan pelajaran bagi kita. Ya Rasul, mbok tunjukkan kepada saya, wis ora usah angel-angel. Amalan apa yang kalau saya kerjakan saya akan masuk surga? Akhirnya Rasul mengatakan, yakni kamu menyembah Allah secara totalitas, tidak menyekutukan yang lain, kamu melaksanakan sholat, kamu melaksanakan zakat, dan kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi gampang, simpel sekali. Kita menyembah kepada Allah secara totalitas. Jangan sampai hati ini menyembah kepada Allah, tapi batin kita menyembah kepada yang lain. Apa ada Pak Mabrur? Ya ada. Kadang-kadang kita sebagai imam saja itu menyembah kepada makmum. Ini tidak disadari. Misalnya saya disuruh ngimami, biasanya mocone kul a'udzu birabbil falaq, kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, gandeng imami aku isin karo makmumi. Saya menyembah kepada Allah, tapi hakikatnya saya menyembah pada makmum krono isin karo makmum. Engko gek dibelehke Pak Mabrur kok bola-bali kok trikul kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Njur maca surat sing nang tengah-tengah sing makmum akeh sing ora paham. Manakala salah ora ana sing benekke, ora ana sing ngandani. Lah ini malah repot. Jadi mari kita menyembah kepada Allah itu secara totalitas. Ini kita loncati setelah kita tahu tadi pengertian puasa. Yang kedua, panjenengan sudah ngerti dalil berpuasa baik lewat Al-Qur'an maupun yang hadis. Yang ketiga, kita akan menyampaikan keutamaan puasa. Jadi puasa itu kalau menurut Rasul asyamu junnatun. Jadi puasa itu merupakan perisai. Perisai itu apa? Perisai itu ya tameng. Kalau dulu orang-orang perang itu pakai perisai. Di sini ada baju besi, topengnya juga pakai baja. Jadi kalau dipanah maupun
Nah, pedang itu biar tidak mempan, itu namanya perisai. Nah, dalam junah atau dalam puasa ini panjenengan memiliki perisai. Mboten kalebu Bapak. Perisai panjenengan pergi ke pasar membeli kurma nilainya 60.000. Kok disusui kok duit 100 kok susui swidak. Berarti kan kelebihan 20. Ini karena panjenengan sudah memiliki junnatun perisai yang 20 tetap sampean kembalikan. Nek sampean orang memiliki perisai bisa lumayan 20.000 nek golek kan angel. Ini. Jadi kelebihan yang ada dalam diri panjenengan itu karena sudah ada perisainya panjenengan tidak mau. Gue 20.000 bukan hak saya, ini saya kembalikan kepada yang punya. Ini yang namanya asyamu junnatun. Dan loncat saja biar cepat ini kuliah panjenengan kan sudah tingkat doktor ya S3 ya. Jadi nek detail malah nyebeli ya. Loncat-loncat saja sampai terbang tinggi ya. Yang ketiga, dari hikmah puasa itu juga dikatakan dari Abi Hurairah bahwa asyamu farhatun. Jadi puasa itu memiliki dua kegembiraan. Asyamu farhatani, farhatun idza iftarihi wa farhatun ila yang satunya itu wa farhatun ila rabbi azza wa jalla khina yalqi azza wa jalla. Jadi farhatun khina yalqi rabbi azza wa jalla. Yang satu farhatun inda iftarihi, yang ini memiliki kesenangan dikala mau berbuka seperti ini. Sampai rasanya saja kan sudah senang ya. Kok pemaneh ada nasi bok dan lain sebagainya, itu kok ada segelas air putih sama sebutir kurma, itu panjenengan sudah farhatun, sudah merasa gembira. Karena menurut Rasul kegembiraan orang yang berpuasa itu ada dua. Satu manakala berbuka, yang satunya lagi besok manakala ketemu sama Tuhannya. Kenapa besok kita akan gembira? Karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Kita tidak tahu. Jadi puasa itu bukan hanya 10 kali, 100 kali, 700 kali, lebih dari itu. Panjenengan yang ngasih snack dan lain sebagainya, yang ngasih nasi bok, yang ngasih air putih, ini pahalanya dilipatkan mulai dari 10 kali, 100 kali, sampai 700 kali ini sampai yang ngasih semacam ini. Tapi kalau sampai berpuasa, itu adalah yang akan mengganjar, yang akan memberikan pahala hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yakni lebih dari 700 kali lipat. Makanya besok panjenengan manakala menghadap kepada Tuhannya, panjenengan akan mengalami kegembiraan dan kesyukuran yang luar biasa. Ini patut kita apresiasi panjenengan-panjenengan yang berpuasa. Sudah Bapak? Sudah ini? Belum ya? Masih 36 ya? Teruskan Bapak ya? Nah, tak kira sampean selepak buka ngono. Nah, suwayahe nggih monggo. Kita lanjut. Dalam sore ini kita review. Nah, sudah sirine kan? Tidak jadi mereview, nanti direview yang akan datang ya. Jadi mereview kembali agar ingatan kita lebih segar. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?